Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memberi bukan kehilangan. Susu Lawu datang kampung susu Lawu. Ini adalah ikon dari kampung Susu Lawu. Patung seekor sapi betina dan seekor anak sapi. Tidak lupa ada juga tempat susu, dibuat dengan begitu bagus sehingga menyerupai aslinya. Betapa senangnya pemilik sapi perah yang sudah bisa menghasilkan susu. Saya mau pura-pura memerah susu dulu. Melihat sapi-sapi yang berada di kandang itu, saya ingin menceritakan sebuah cerita. Seorang bapak yang sudah tidak memiliki istri lagi tinggal dengan 3 orang anaknya. Mereka memelihara 19 ekor sapi. Menjelang kematiannya, bapak ini membagikan warisan kepada 3 orang anaknya dengan pesan pembagian harta warisan. Setengah untuk anak pertama, 1/4 untuk anak kedua, dan 1/5 untuk anak ketiga. Setelah bapak mereka meninggal, ketiga anaknya membagikan sapi sesuai dengan pesan ayah mereka. Dan mereka mulai menghitung. Anak pertama mendapat setengah bagian dari 19 ekor sapi, yang artinya mendapat 9,5. Anak kedua mendapatkan 1/4 bagian dari 19 ekor sapi, yang artinya 4,75. Dan anak ketiga mendapatkan 1/5 bagian dari 19 ekor sapi, yang artinya 3,8. Tapi mereka menemukan keganjilan. Mereka sadar bahwa masing-masing mereka akan mendapatkan bagian sapi yang tidak utuh. Kalau dilaksanakan berarti ada sapi yang harus dipotong, dibagi-bagi, dan mereka tidak suka. Mereka saling ngotot untuk mendapatkan bagian sapi yang utuh. Masing-masing tidak mau mengalah dan berusaha mendapatkan bagian yang utuh. Maka terdengarlah kabar perselisihan mereka oleh seorang bapak yang miskin yang hanya memiliki 1 ekor sapi. Akhirnya bapak tersebut menemui mereka dan bersedia dengan ikhlas, tulus memberikan seekor sapinya supaya masing-masing mendapat bagian yang utuh. Tidak ada yang setengah-setengah. Nah, ini sapi bapak, tambahkan dengan yang 19 ekor tadi jadi 20. Dan ketiga orang anak itu setuju dan mereka mulai membagi. Anak pertama mendapat setengah bagian dari 20 ekor, yang artinya mendapat 10 ekor. Anak kedua mendapatkan 1/4 bagian dari 20 ekor, yang artinya mendapat 5 ekor. Anak yang ketiga mendapat 1/5 bagian dari 20 ekor, yang artinya mendapat 4 ekor. Kalau dijumlah, total sapi yang dibagi adalah 19 ekor. Lalu si bapak tua berkata, "Sekarang tugasku sudah selesai.
amanah dari almarhum bapak kalian sudah kita jalankan. Sisa satu, bolehkah saya membawa yang 1 ekor ini? Ketiga anak itu mempersilahkan si bapak tua membawa 1 ekor yang adalah miliknya sendiri. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Ketika kita memberi, kita tidak sedang kehilangan atau kekurangan. Banyak orang Kristen berpikir ketika kita memberi itu berarti kita mengurangi jatah belanja kita, jatah kebutuhan kita. Ketika kita memberi itu berarti kita mengurangi tabungan kita. Ketika kita memberi itu berarti kita kehilangan sesuatu yang seharusnya bisa kita beli dan kita miliki. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ketika kita memberi, sesungguhnya kita tidak sedang kehilangan sesuatu atau tidak sedang mengalami kekurangan. Ketika kita sedang memberi, kita sedang membantu orang lain, sedang meringankan beban atau kesusahan orang lain, sedang menyempurnakan dari kekurangan orang lain. Ketika kita memberi, firman Tuhan mengatakan secara tidak langsung, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, dalam dunia ini tidak semuanya bisa dihitung, bisa dipikirkan secara matematika. Yang diperlukan oleh orang Kristen adalah sebuah tindakan iman yang mungkin bagi dunia dianggap sebuah tindakan tanpa perhitungan dan perencanaan, sebuah tindakan yang bodoh. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Abraham sehingga ia disebut Bapak orang beriman. Mengapa kita tidak berani memberi lebih? Letak persoalannya adalah kita masih memandang bahwa memberi itu adalah tindakan mengurangi bagian kita. Tetapi orang Kristen yang memiliki iman, mereka akan memandang bahwa memberi itu adalah menyempurnakan kekurangan orang lain. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapa, hari ini kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami telah belajar bahwa di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan juga menitipkan berkat bagi orang lain. Dan hari ini kami juga belajar untuk mengubah pola pikir kami, bahwa saat kami memberi, kami tidak sedang kekurangan, kami tidak sedang kehilangan bagian kami. Tetapi ketika kami memberi, kami sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu supaya kami menyempurnakan keberadaan orang lain, supaya kasih Tuhan menjadi nyata melalui perbuatan kasih kami. Mari Bapa, tolong kami agar kami memiliki hati seperti-Mu, tidak takut kehilangan akan apa yang kami miliki, karena firman Tuhan telah memberitahukan kepada kami apa yang kami berikan tidak akan hilang begitu saja. Kami bersyukur kepadamu dan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat menikmati berkat Tuhan dan jangan lupa untuk menyempurnakan kekurangan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.